Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria Srina Nurnaningsih. Saya guru di SMAN 10 Garut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai teks cerpen. Kita mulai dengan pengertian teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah satu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Ciri-ciri cerpen antara lain: 1. Panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata. 2. Mengandung satu gagasan utama. 3. Menyajikan kejadian yang paling menarik. Dan keempat, berakhir dengan penyelesaian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membaca cerpen. Pertama, intonasi, artikulasi, dan pelafalan berperan penting agar pendengar dapat dengan mudah menangkap dan memahami isi cerpen. Kedua, penggunaan gestur yang tepat akan mendukung pemahaman pembacaan tersebut. Nah, ada perbedaan pada cerpen dan novel. Di antaranya, cerpen bisa selesai dalam sekali baca, biasanya antara 1.500 sampai 3.000 kata, hanya berisi satu tema dan satu konflik, bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Sedangkan novel, ceritanya lebih kompleks dan panjangnya lebih dari 10.000 kata. Unsur-unsur dalam prosa. Terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik, yang pertama terdapat tema, yang kedua latar atau setting, ketiga alur, keempat amanat, kelima tokoh dan penokohan, 6 sudut pandang, dan ketujuh gaya bahasa. Unsur ekstrinsik. Yang pertama terdapat nilai-nilai, kedua latar belakang kehidupan pengarang, dan ketiga situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Kita bahas terlebih dahulu mengenai unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema, yaitu pokok pembicaraan yang mendasari cerita. Contohnya tema percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Yang kedua, plot atau alur merupakan rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan logika sebab akibat. Ketiga, amanat adalah ajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan yang keempat, sudut pandang, yaitu posisi pengarang terhadap kisah yang diceritakan. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang terbagi lagi menjadi orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, dan orang ketiga. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan. Tokoh terbagi lagi berdasarkan peran dan berdasarkan wataknya. Berdasarkan peran, terdapat tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Berdasarkan wataknya, terdapat tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Berikutnya, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Penokohan terdapat analitik dan dramatik. Ya. Dramatik terbagi lagi berdasarkan pikiran tokoh, dialog, tingkah laku tokoh, lingkungan sekitar tokoh, reaksi, dan keadaan fisik tokoh. Ya.
Penokohan terbagi dua menjadi penokohan secara langsung dan penokohan secara tidak langsung. Gaya bahasa pengarang adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang tentu saja memiliki gaya masing-masing. Yang terakhir, mengenai latar atau setting. Latar atau setting adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan atau peristiwa dalam cerita. Latar atau setting terbagi tiga, menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.